Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adimatul Hidayah dari SMA 201. Di sini saya untuk tugas yang kedua adalah pilihlah salah satu skema dari database di atas, lalu buatlah video, lalu menjelaskan jenis-jenis data pada skema yang dipilih. Nah, untuk dari database-nya saya memilih untuk skema yang human resource. Bisa kita lihat dalam tabel Employee Department History. Di sini ada PK, ada FK2. PK itu primary key dan FK itu foreign key. Nah, di sini juga ada business entity ID sebagai PK dan FK2. Di sini department ID sebagai PK dan FK1. Ada start date menjadi PK, shift ID menjadi PK dan FK3. Nah, apa sih jenis-jenis datanya pada tabel Employee Department History? Yang pertama, Business Entity ID. Pastinya itu angka kan, berarti masuknya ke dalam numerik. Numerik itu berarti masuknya ke dalam data yang terstruktur. Nah, setelah itu ada Department ID. Department ID itu juga masuknya ke numerik karena angka kan. Setelah itu ada juga Start Date. Itu berarti masuknya ke angka. Biasanya itu akan masuknya ke interval. Lalu ada juga shift ID. Shift ID juga akan juga masuknya ke numerik, tipe data numerikal. Nah, setelah itu ini berhubungan ya. Berarti setelah itu kita bahas yang ke tabel departemen. Untuk departemen ID ini adalah termasuk PK. Ini kan sudah PK kan yang di sebelumnya, tabel sebelumnya. Nah, departemen ID ini masuknya ke dalam apa? Datanya data numerik. Karena apa? Angka kan, berarti masuknya ke numerik. Ada juga name. Name itu berarti kan kata, berarti kan teks. Teks itu masuknya ke data yang tidak terstruktur. Setelah itu ada group name, juga nama juga. Berarti huruf kan, teks kayak gitu berarti masuknya ke data tidak terstruktur. Setelah itu ada juga modified date. Modified date itu numerikal. Biasanya masuknya itu ke interval. Setelah itu kita bahas ke tabel yang shift. Tabel yang shift ini yang ada shift ID-nya juga kan, yang sebelumnya berarti TK juga kan, yang menjadi primary key dalam tabel shift. Nah, shift ID ini angka, berarti masuknya ke numerikal. Numerikal yang ke data yang terstruktur. Setelah itu ada juga name. Name itu teks. Teks berarti tadi masuknya ke data yang tidak terstruktur. Setelah itu ada juga start time, itu numerikal. Numerikal berarti kan yang data terstruktur. Ada end time, ini berarti numerikal juga. Modified date, ini numerikal juga. Yang ketiga ini biasanya masuknya ke interval. Tipe datanya numerik. Nah, masuk ke dalam yang interval. Setelah itu kita masuk ke yang data employees. Data employees ini ada business entity ID, termasuk ke PK dan FK1. Karena kan yang di sini kan juga menjadi PK dan FK1 kan, yang business entity ID. Nah, mari kita mulai untuk tipe-tipe datanya dalam tabel employees. Yang pertama ada business entity ID. Business entity ID pastinya numerik kan, angka. Lalu ada national ID number, pastinya angka juga, numerikal. Dan itu ada login ID, numerikal juga. Ada shift ID, numerikal juga. Job title, job title ini berarti masuknya ke teks kan, berarti masuk ke jenis data yang tidak terstruktur. Setelah itu ada birth date, ini berarti masuknya ke tanggal lahir, berarti numerikal. Selain itu ada marital status, kayak status pernikahan, berarti itu masuknya yang kayak data yang tidak dihitung, berarti masuknya ke nominal. Nominal itu masuknya ke kategorikal. Kan data yang terstruktur ada dua, ada yang kategorikal, ada yang numerik. Nah, untuk yang martial status ini maksudnya ke kategorikal yang nominal. Setelah itu ada juga gender. Gender juga sama, maksudnya ke nominal yang tipe datanya yang kategorikal. Ada higher date. Higher date itu tanggal perekrutan, berarti numerikal kan pastinya. Ada salary flag. Salary flag ini sepertinya salary flag itu gajian. Gajian kan berarti numerikal kan, biasanya maksudnya ke interval dari gaji berapa ke berapa, seperti itu. Selain itu ada juga vacation hours. Vacation hours berarti numerikal. Selain itu ada sick leave hours. Kayak berapa lama sih waktu buat cuti, itu pastinya numerikal, maksudnya ke interval kayak berapa hari, dari hari berapa ke berapa, seperti itu. Ada juga current flag, ini sepertinya masuknya ke nominal yang kategorikal. Nah, selain itu ada juga row good.
Tauhid ini panduan baris, berarti teks kan? Ini maksudnya ke data yang tidak terstruktur. Selain itu ada juga modified date. Modified date ini pasti angka-angka maksudnya ke numerical kan? Nah, selain itu kita bahas yang job candidates. Ini ada business entity ID, ada juga job candidate ID. Ini menjadi PK dan FK, ininya menjadi PK karena kan apa namanya di sini kan sudah ada kan business entity ID kan menjadi PK dan MK1. Nah, kita bahas jenis datanya. Business entity ID pastinya numerical, job candidate ID pastinya numerical juga. Selain itu kita bahas yang tabel employee pay history. Di sini ada PK FK1 dan PK juga sama kan karena hubungannya sama yang tabel employee. Nah, ini ada business entity ID pastinya numerical juga dan date change date ini berarti numerical juga. Nah, selain itu ada rate, pay, frekuensi, modified date ini apa namanya numerical semua. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang ataupun ada yang salah kata. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.